Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kita boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 67 ayat 1 hingga yang keempat. Mazmur 67 ayat 1 sampai 4. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kita mempunyai Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertahta dalam hidup kita. Mari serahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami punya kesempatan yang berharga untuk kami boleh beribadah, datang untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk karya keselamatan, untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Itu semata-mata karena Engkau Yesus sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, baik yang kami perbuat sengaja maupun tidak. Kami sungguh ingin menyerahkan hidup kami, sungguh ingin menyerahkan hati kami, agar Engkau Yesus menerangi dan menuntun langkah hidup kami. Pakailah setiap hidup kami, kata-kata, sikap kami, untuk kami boleh melakukan yang seturut dengan firman-Mu, menjadi terang kemuliaan bagi Kristus, menjadi saksi Tuhan yang hidup, untuk membawa jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mohon ampun akan dosa kami, dan kami mengucap syukur. Amin. Kita sungguh percaya bahwa Allah kita Tuhan Yesus Kristus, Dialah anak domba Allah yang menyelamatkan dan menebus setiap kita. Mari kita bersyukur, kita bersorak dan tinggikan Dia. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah.
Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah menjadi kerinduan setiap kita untuk dipakai oleh Allah menjadi terang Kristus dan kemuliaan bagi nama Tuhan selama-lamanya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum membaca merenungkan firman Tuhan bersama di dalam ibadah yang Tuhan izinkan hari ini boleh terjadi untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menjagai hidup kami, secara khusus di dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kami boleh tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang menopang di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Mungkin sampai saat ini pun belum ada pergumulan kami yang terselesaikan, tetapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah pergumulan itu, sehingga kami boleh melewatinya di dalam damai sejahtera-Mu. Terlebih di dalam ibadah pagi ini, firman-Mu akan menyapa kami kembali, secara khusus akan memberikan kepada kami kekuatan, topangan, penghiburan, bahkan pengharapan
Kiranya Tuhan menganugerahkan kami hikmat untuk kami boleh membaca, merenungkan dan mengerti firman Tuhan, dan hati yang penuh ketundukan di dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita bersama-sama secara khusus akan membaca dan merenungkan dari Matius 28 ayat 1 sampai 15. Matius 28 ayat 1 sampai 15. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid yang datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, tentu yang berbahagia adalah mereka yang mau berespon terhadap firman Tuhan ini dengan hati yang penuh ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Baru-baru ini kita sudah merayakan Paskah, dan berita Paskah itu berkumandang kali ini jauh lebih luas, karena kita di dalam satu ibadah lewat online semacam ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi. Yang biasanya mungkin kita ibadah di sini 100-200 orang, mungkin 300 orang. Tapi dengan online ini kita bisa ibadah begitu banyak orang yang bisa mengikutinya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang mau membuktikan bahwa Yesus Kristus sebagai Raja melalui kebangkitannya dari antara orang mati, maka dalam Injil Matius 28 ini adalah catatan kemenangannya yang sangat mengagumkan sebagai Raja di atas segala raja. Dan juga kisah ini adalah fakta yang mendebarkan bagi orang percaya, karena melalui kemenangan Yesus inilah manusia diubahkan, diperbaharui, dan memiliki pengharapan. Ini satu berita yang sangat menakjubkan di tengah-tengah kegelapan dunia, apalagi saat-saat kita sedang menghadapi satu masa pandemi ini. Ada begitu banyak kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, sahabat-sahabat yang kita cintai. Bahkan di luar dugaan orang-orang yang kelihatan olahraga teratur, makan teratur semua dan sebagainya. Toh juga harus pergi meninggalkan kita.
karena terserang wabah COVID ini. Saudara, mari kita lihat di sini. Ada beberapa tahapan respon orang-orang percaya terhadap kebangkitan Kristus, dan kita juga akan melihat bagaimana berita ini di saat-saat sangat memberikan pengharapan kemudian terjadi satu pemalsuan berita. Dan mari kita memperhatikan beberapa hal yang menjadi pemikiran-pemikiran, ya. Yang pertama, saudara, mereka berpikir bahwa Yesus sudah mati. Di dalam ayat 1 dikatakan, ya, dengan sangat lantang, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, kita lihat para perempuan yang berada di dekat salib Kristus itu datang lebih awal ke kubur Yesus, bukan para muridnya. Para murid yang mendapatkan pengajaran daripada Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih itu, saudara, bukan menjadi orang yang pertama mengunjungi makam Yesus, bukan juga yang mendapatkan berita kebangkitan Kristus yang pertama, bukan. Kalau kita melihat dalam catatan Injil, semua Injil mencatat bahwa kebangkitan Kristus justru pertama-tama yang menyaksikan, dan Yesus menyatakan itu kepada para perempuan-perempuan. Kebiasaan dalam masyarakat di sana, saudara, bahwa jasad itu perlu terus-menerus dikasih rempah-rempah, ya. Dan Yesus pada saat itu, saudara, didatangi oleh para perempuan ini pada hari ketiga tersebut. Dan mereka membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuhnya. Bukankah ini satu pengabdian yang luar biasa dari para perempuan? Justru para muridnya yang seharusnya melakukan ini. Walaupun saudara, kita lihat yang dilakukan perempuan ini motivasi dan tujuannya baik, tetapi mereka tidak memahami lebih jauh. Mereka menganggap bahwa Yesus masih mati. Bahkan mereka bertanya-tanya siapa yang menggulingkan batu besar yang menutupi jalan masuk ke dalam kubur tersebut. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 16 ayat 3. Sangat mengherankan. Jika mereka tidak percaya pada kebangkitannya, padahal dia telah mengajarkan kebenaran berulang kali. Tetapi mari perhatikan dengan baik. Kalau kita sungguh-sungguh melihat kebenaran ini, saudara, sesuatu hal yang sangat mengherankan. Para murid ini diajar berulang kali, tetapi faktanya mereka datang aja tidak. Nah, perempuan-perempuan ini tidak sebanyak para murid mendapatkan pengajaran tentang kebangkitan Kristus. Tetapi kendati demikian, perbuatan dari perempuan-perempuan ini masih lebih baik dari para murid yang sudah dididik lama-lama tersebut. Seharusnya mereka pergi ke kubur, bukan untuk merempah-rempah Yesus, bukan, tetapi untuk menyaksikan dan menjadi saksi berita kebangkitan tersebut. Jika mereka memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus selama ini dengan baik, kita tidak pernah boleh meremehkan berita tentang fakta kebangkitan Yesus. Pernah enggak kita mengingat dengan baik, saudara, bahwa kalender di bangsa kita ini, bahwa hari Paskah itu diberikan catatan sebagai hari libur? Enggak. Loh, kan bertepatan hari Minggu. Iya, banyak hari libur nasional yang bertepatan hari Minggu, tetap di bawahnya ada catatan. Catatannya sangat jelas berkaitan dengan hari besar tertentu. Tapi untuk Paskah sama sekali tidak ada, dan tidak pernah ada. Jadi pembuatan kalender pun sampai ada dipolitisasi sedemikian rupa.
Ini bangsa yang kebangetan, saudara. Masih primitif. Masalah agama terus dibuat begini. Kita lihat ya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan seharusnya. Seharusnya tidak boleh begini di dalam era yang sudah makin maju. Pembangunan kita luar biasa. Di era kepemimpinan presiden ini yang ke-7 kita lihat jalan tol nyambung kemana-mana. Saya setir mobil ya tahun lalu bulan Agustus itu, masa COVID itu dan sebagainya. Saya meluncur ke Jakarta. Waduh, saya lihat luar biasa. Coba masa pandemi ini kita tidak punya jalan ini. Waduh, orang kebingungan. Ini menjadi alternatif yang sangat baik. Dan jarak tempuhnya kemana-mana. Kita ke Solo bisa PP, ke Semarang bisa PP dengan sangat cepat. Sangat-sangat cepat. Orang Surabaya kuliner ke Solo balik lagi. Saudara perhatikan, ya, sampai sedemikian rupa. Tetapi saya harus mengatakan, saudara, ya, Paskah ini tidak pernah diakui oleh orang-orang di luar Nasrani. Kalau Jumat Agung, mereka percaya tentang kematian, tetapi kebangkitan no. Bahkan kita melihat ada mereka yang bikin berita yang palsu sama seperti yang dikatakan di sini. Ayat 11 sampai 15 nanti saya akan bicara lebih jauh di sini. Jadi mari kita fokus di dalam bagian ini. Berita yang disampaikan di dalam konteks ini, saudara. Mari perhatikan. Kita tidak pernah boleh meremehkan berita tentang fakta kebangkitan Yesus Kristus. Dunia percaya bahwa Yesus mati, tetapi dunia tidak percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak percaya. Dunia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Berita yang disampaikan Petrus pada hari Pentakosta, saudara, sangat menekankan tentang kebangkitan. Karena di dalam kebangkitan itu kita nanti akan lihat beberapa makna kebangkitan Kristus, saudara. Yang kita bisa lihat di situ memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam masa depan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Bahkan di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, kalau kita bisa membaca dengan baik, berita ini terus-menerus menjadi berita yang utama. Terlebih setelah peristiwa Pentakosta semacam itu sudah terjadi. Luar biasa. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya makna kebangkitan Yesus untuk kita? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali, saudara. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Jelas sudah kita lihat. Salib ini bukan yang menyebabkan Yesus mati. Tidak ada kekuatan di dalam dunia ini yang bisa mencabut nyawa daripada Yesus. Tidak. Alkitab mencatat dengan baik bahwa dia menyerahkan nyawanya, baru terjadi kematian. Artinya dia berotoritas terhadap hidup. Hidup siapapun. Dia berotoritas terhadap nyawa siapapun. Makanya kita bisa lihat, saudara, ya, saya yang kena COVID juga, saudara, yang seharusnya dibawa ke rumah sakit, saya ada komorbid yang sangat membahayakan juga. Ya. Apa itu? Saya ada diabetes yang sangat membahayakan. Rekan saya akhirnya dapat kamar. Saya tidak mendapatkan karena penuh luar biasa saat itu Surabaya. Rumah sakit seluruh Surabaya sekarang sudah kosong, ya, tinggal sedikit sekali, ya. Kita tahu apa yang terjadi? Mengejutkan sekali. Saya sudah sampai terkapar. Orang Jawa bilang delosor ke lantai di pintu yang tidak berdaya. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memberikan pertolongan saya pada waktu itu. Panas saya gila-gilaan. Biasanya orang kalau kena COVID baru hari keempat
panasnya tinggi. Saya sejak start awal sudah panas tinggi. Dan sudah di atas 38 terus. Yang mengkhawatirkan dokternya. Dokter mengkhawatirkan lebih baik saya opnam saja. Tapi opnam gak ada tempatnya. Teman saya, fasilitas rumah sakitnya semua memadai. Waktu dia butuh ventilator, kok ya tepat ada orang lepas ventilator. Dia mendapatkan plasma double. Yang satu kurang terlalu baik, yang satu bagus. Dan berhasil, sukses plasmanya. Tapi toh tidak tertolong. Saya sudah terkapar-kapar begitu, saudara. Delosor. Di rumah yang semua serba terbatas. Saya hanya punya 4 tabung oksigen. Yang secara bergantian. Saya pakai setiap hari. Saya tahu apa yang terjadi. Kalau belum waktunya, gak bisa berangkat, saudara. Tapi kalau sudah waktunya, walaupun di sekitarnya banyak dokter ahli, banyak alat-alat yang canggih, tetap berangkat kalau sudah waktunya. Dan usianya relatif lebih muda dari saya. Coba perhatikan di dalam konteks firman Tuhan ini. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Dia berotoritas terhadap nyawanya sendiri. Dia berotoritas terhadap nyawa kita dan nyawa semua manusia di dunia ini. Dia bisa mengambilnya. Dia bisa menyerahkannya. Banyak orang, ya ada yang melakukan tindakan bunuh diri. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Apakah yang sukses itu menunjukkan bahwa dia punya otoritas terhadap nyawanya sendiri sehingga dia bisa menghabisinya? Tidak. Yaitu memang cara kematian yang Tuhan mau untuk dia. Tetapi jangan lupa, orang melakukan tindakan yang sama belum tentu hasilnya sama. Karena dia tidak berotoritas terhadap nyawanya. Dan Tuhan tidak memakai peristiwa itu menjadi cara untuk dia kembali kepada Tuhan. Tidak. Jadi kita lihat di sini, Tuhan yang berdaulat terhadap semuanya. Satu-satunya kematian yang adalah kehendak Allah itu dialami oleh Kristus. Dan kebangkitannya memberikan satu stempel yang kuat bahwa dia memang adalah anak Allah. Tuh, apakah kematian manusia tidak kehendak Allah? Tidak. Kematian manusia itu akan akibat daripada dosa. Sehingga ada jadwal kematian yang dia harus alami. Tapi kematian yang terjadi dengan Kristus bukan karena akibat dosa, tapi karena dia memikul dosa manusia. Coba bisa lihat perbedaan. Kematian Kristus dengan kematian semua manusia di dunia berbeda. Karena kematian Kristus adalah kehendak Bapanya. Dia harus menanggung seluruh dosa manusia. Dan kematian manusia adalah karena akibat dosa. Kita bisa lihat di sini. Maka makna kebangkitan Kristus adalah pembuktian yang begitu kuat tentang dia adalah anak Allah. Yang kedua, kita melihat kebangkitan Yesus memungkinkan satu saat kita pun akan dibangkitkan. Itu menjadi model bagi kita orang-orang percaya akan mengalami kebangkitan yang sama. Suatu hari kelak orang percaya akan dibangkitkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 kita bisa lihat bahkan seluruh struktur iman Kristen bertumpu kepada satu fondasi tentang kebangkitan Kristus. Jika kita mengabaikan kebangkitannya, kita tidak memiliki harapan apapun dan kita tidak punya fondasi apapun juga di dalam iman percaya kita. Maka kita bisa lihat di sini, saudara.
Setelah kebangkitan Kristus kita bisa melihat bagaimana dampaknya yang semakin luas ke dalam pengharapan. Ya, kita dibebaskan daripada hukuman. Sampai di dalam Roma pasal 8 itu ada satu deklarasi kemerdekaan orang percaya di dalamnya. Sampai Paulus menyatakan 4 jenis kemerdekaan rohani yang kita nikmati. Dipaparkan panjang lebar dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Paulus menguraikan 2 jenis kemerdekaan, ya, yaitu kemerdekaan dari hukuman kekal dan kemerdekaan dari kegagalan. Wah, luar biasa kita lihat. Karena di dalam Kristus dijamin kemenangan kita yang akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ini sesuatu yang sangat menarik, saudara, di dalam konteks ini. Mari kita melihat yang ketiga. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, ya, dan yang dikatakan Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya dalam kitab-kitab Injil, ya, maka semua tepat. Jika Yesus tidak dibangkitkan dari kubur, saudara, kitab suci tidak memiliki otoritas karena tidak menunjukkan kebenaran. Tetapi kebangkitan Kristus itu memberikan satu keyakinan yang tepat bahwa firman Allah itu benar, 100% benar. Kita bisa lihat dalam terang firman Tuhan ini, saudara. Dalam terang firman Tuhan ini kita melihat di sini bahwa seluruh nubuat tentang Yesus digenapi. Seluruh hal yang berkaitan dengan pribadi Kristus digenapi. Seluruh hal yang berkaitan dengan karya Kristus digenapi semuanya. Betapa pentingnya bukan berita kebangkitan Kristus itu. Kenapa saya perlu mengulang menegaskan ini? Padahal kan Paskahnya sudah lewat. Saya harus mengatakan berita kebangkitan Kristus itu harus diberitakan di bulan apa saja, saudara. Bukan pas momentum Paskah saja. Ya, karena berita ini berita yang memberikan pengharapan yang meneguhkan iman kita. Sehingga perjuangan kita di dalam dunia ini memiliki kepastian kemenangan yang dijamin di dalam Kristus dan oleh Kristus. Dan disitulah seharusnya kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan dunia ini. Pandemi ini bukankah memberikan pembelajaran yang penting? Orang yang kaya akhirnya kekayaannya tidak bisa menyelamatkan nyawanya, bukan? Kita bisa lihat orang-orang yang pintar, kepandaiannya nggak bisa menyelamatkan nyawanya. Berapa dokter-dokter yang akhirnya meninggal, yang spesialis-spesialis, yang profesor dan sebagainya, yang ngerti dunia kesehatan, tapi kepandaiannya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kita bisa lihat banyak pembelajaran pandemi ini. Jangan bersandar kepada kekuatan-kekuatan yang sementara, yang rapuh. Tuhan memberkati hidupmu supaya engkau maksimum di dalam berkat itu dan menggunakan berkat itu demi kepentingan kemuliaan Kristus dan kepentingan keluasan kerajaan Allah. Berapa banyak orang-orang yang cinta Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan tidak berkepanjangan, yang sangat berkepanjangan. Tidak ada sedikit pun pertolongan dari anak-anak Tuhan, karena mereka tidak menyadari tujuan Tuhan memberkati hidupnya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita bisa melihat kebangkitan Yesus membuktikan apa yang ditulis seluruh Alkitab di dalam perjanjian lama adalah benar tentang Kristus pribadi dan karyanya. Kita melihat juga kebangkitan Yesus memungkinkan orang percaya memiliki hidup kekristenan. Kita tidak dapat hidup bagi Allah dengan kekuatan kita sendiri. Gak mungkin bisa. Kita tidak punya kekuatan itu. Ya. Tetapi perhatikan, saudara. Oleh kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita,
kita mampu melakukan kehendak Allah dan memuliakan namanya. Maka kenapa Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, kerinduan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Lewat kuasa kebangkitan Kristus itu kita disanggupkan untuk hidup berkemenangan. Jadi kita bisa lihat di dalam terang firman Tuhan ini. Sesuatu yang sangat memberikan pengharapan kepada kita. Maka orang-orang yang hidup di pusat kehendak Allah, karena dia menyadari pentingnya pengenalan dia kepada Yesus yang sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan orang percaya memiliki masa depan. Ini poin berikutnya. Karena kita memiliki pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Itu bukan pengharapan namanya. Kita dapat mengalami hidup dengan penuh pengharapan. Kau boleh mengalami kesulitan seberat apapun, seresiko apapun. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Dia ada pengharapan. Bukan persoalan sembuh dan tidak sembuh. Bukan persoalan lolos dan tidak lolos dari maut. Tetapi persoalan jaminan pengharapan dalam kemenangan atas dosa yang Yesus lakukan di Golgota, memberikan jaminan kepada kita apapun hasil akhirnya, kita ada dalam pengharapan yang pasti di dalam kebangkitan Kristus yang pasti itu. Hidup kita sekuat apapun, toh akhirnya juga harus berpulang, dan tidak pernah mengenal konsep yang tua duluan, yang muda pun bisa duluan. Rekan saya, mamanya sudah 80 tahun lebih, dia masih 67 tahun. Anaknya ini meninggal duluan, mamanya masih sehat. Tidak pernah mengenal usia kematian itu. Makanya berjaga-jagalah, investasikan hidup kita dengan benar selama kesempatan Tuhan anugerahkan. Saudara bisa lihat dalam terang ini. Itulah makna kebangkitan Kristus untuk kita. Dan itu yang terjadi di dalam konteks di sini. Kenapa sampai perlu itu ada penggulingan batu yang besar yang sudah dimeteraikan tersebut? Untuk apa penggulingan tersebut? Apakah untuk kepentingan malaikat itu supaya malaikat bisa masuk? Apakah untuk kepentingan Yesus supaya dia bisa keluar dan menampakkan diri kepada semua orang? Tidak. Ya, Yesus dalam tubuh kemuliaan dia bisa tembus itu waktu dia mengunjungi murid-muridnya dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai seterusnya dan ayat 24 sampai seterusnya. Kita bisa lihat 2 kali kunjungan yang kedua dikhususkan kepada Thomas yang tidak mau percaya. Ya, itu perhatikan di dalam konteksnya. Kita bisa melihat di sini. Terus untuk apa penggulingan batu itu kalau bukan untuk kepentingan Yesus dan kepentingan malaikat? Untuk kepentingan perempuan-perempuan ini dan para murid supaya bisa masuk dan menyaksikan sendiri bahwa kubur itu kosong. Coba kita bisa lihat di dalam terang firman Tuhan di sini. Setelah berita kebangkitan ini, setelah Yesus menampakkannya kepada para muridnya dan sebagainya, ya, maka kita bisa melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam diri mereka. Ya, bahkan setelah peristiwa Pentakosta terjadi satu kebangunan yang luar biasa di dalam diri para murid, dan mereka dengan berani, dengan penuh kuasa ilahi, mereka memberitakan Yesus yang bangkit itu. So, kita bisa lihat dalam terang firman Tuhan. Keberadaan gereja, adanya kitab perjanjian baru secara khusus, dan berita Pentakosta adalah berita ulang tahun daripada gereja. Ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus memang bangkit dan dia sudah bangkit.
Dan dia menyatakan kebangkitannya kepada lebih daripada 500 orang dan disaksikan dengan cara yang semacam itu. Ya. Coba kita lihat ini. Ini bukan satu tindakan halusinasi yang terjadi dari orang-orang yang menyaksikan Yesus yang bangkit, tidak, saudara. Itu yang seringkali dituduhkan oleh banyak orang, karena mereka ingin mengingkari fakta sejarah yang dicatat oleh Alkitab sendiri, yang adalah wahyu Allah ini, saudara. Tentu saja orang-orang Kristen mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Secara batiniah, pengalaman yang bersifat subjektif saja tidak akan membuktikan kebangkitan Yesus yang bersejarah. Tetapi ditambahkan dengan bukti-bukti yang lain, hal itu akan terus menjadi sesuatu yang begitu nyata untuk kita. Masih ada kemungkinan orang yang menipu diri sendiri. Ya. Coba perhatikan, saudara, di dalam konteks ini. Tetapi sesuatu yang sangat mengerikan justru terjadi berita yang disampaikan di dalam ayat 11 sampai 15. Mereka yang sudah bertemu dengan Kristus yang hidup secara pribadi, mereka kembali untuk mentaati firman Tuhan. Maka perhatikan, saudara, ya, berita kebangkitan Kristus kemudian dipalsukan oleh gereja mula-mula. Oleh orang-orang, para imam dan sebagainya, sebelum muncul kegerakan gereja mula-mula. Jadi pemalsuan ini ingin melemahkan semangat daripada gereja mula-mula. Coba perhatikan dalam terang firman Tuhan ini, saudara. Ya, apa yang terjadi? Mereka dikatakan di sini seharusnya para serdadu ini dihukum mati karena mereka lalai mengabaikan penjagaan kepada kubur Yesus sampai mayat Yesus tidak ada. Tetapi sebaliknya, mereka justru dilindungi, mereka diproteksi sedemikian rupa. Dan perhatikan, saudara, ironisnya, mereka justru diberikan hadiah sejumlah uang, dan mereka menjadi dalam tanda kutip utusan daripada imam untuk menyampaikan berita kebohongan. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Semangat mereka untuk memberitakan berita yang bohong dengan iming-iming segebok duit, ingin melemahkan kegerakan para murid. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Kalau kita membaca terus sampai kepada kisah para rasul dan setelah peristiwa Pentakosta, terjadi gelombang yang sangat besar, orang-orang datang kepada Kristus, mengimani dan percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Lewat berita kebangkitan inilah kita diingatkan dan disadarkan bahwa tidak ada satupun kekuatan dunia ini yang bisa menggagalkan pengharapan orang-orang percaya. Tidak ada. Maka benar yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 8. Saya mengajak kita untuk melihat ayat 31. Ayat 18 juga mengisahkan itu, saudara, di dalam Roma pasal 8. Saya membacakannya sebagai bagian ayat terakhir untuk kita. Dikatakan Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semenderita apapun kita, gak bisa dibandingkan. Perhatikan ayat 31 dan seterusnya di dalam pasal ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini konteks kebangkitan. Allah di pihak kita dalam konteks kebangkitan Kristus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Perhatikan, saudara, ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita bisa lihat ini. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada kita dalam kemenangan kita melewati hari-hari kita berhadapan dengan tiap-tiap pergumulan dan tantangan, karena jaminan itu ada di dalam Dia yang sudah bangkit. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah berita kebangkitan Kristus selalu menjadi bagian kekuatan dan pengharapan pelayanan kita, kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan dan belas kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk Engkau yang sudah bangkit, ya Kristus, bagi kami, yang menyatakan kemenangan-Mu, keunggulan-Mu, dan memberikan pengharapan dan jaminan pengharapan itu. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, yang menang, yang mengosongkan kubur. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Banyak pemimpin-pemimpin agama dunia yang justru mengisi kubur yang ada, tetapi justru Yesus, Tuhan yang kami miliki, mengosongkan kubur itu dan menyatakan kebangkitannya. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah menyatakan kemenangannya dan menjamin pengharapan kami semua. Terima kasih untuk berita ini. Tolonglah kami punya ketaatan untuk bertekun memberitakan Kristus yang bangkit kepada setiap orang, supaya mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari setiap kita memohon kepada Tuhan Yesus. Kita meminta setiap kita diberikan hati yang serupa dengan Kristus, hati yang mengasihi. Berikan kami hati, ya Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu.
Mari jemaat bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tidak berkesudahan, segala rahmat Tuhan selalu baru, selalu setiap pagi, begitu indah bagi setiap kami. Tuhan, kami mau bersyukur menengok ke belakang setiap perjalanan hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri karena ada Engkau yang senantiasa dengan kasih sayang dan setiamu menopang kami. Kami juga merasakan hal itu bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena sampai dengan detik ini bangsa kami boleh tetap ada semata-mata semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Bapa, kami mau terus berdoa bagi usaha-usaha pemerintah untuk menekan laju perkembangan COVID dan penyebarannya di Indonesia. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menolong segala usaha dan daya yang ada, baik melalui vaksinasi ataupun juga melalui proses protokol kesehatan yang dihimbaukan kepada masyarakat, ataupun anjuran untuk mereka tidak mudik dalam Lebaran ini. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu supaya masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, sehingga tingkat laju perkembangan COVID bisa semakin menurun. Kami juga berdoa di beberapa tempat ada terjadi kekerasan, terorisme, dan ancaman keamanan. Kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan pada bangsa negara kami. Engkau yang akan menolong Tuhan supaya aparatur keamanan, baik TNI, Polri, Tuhan pakai untuk boleh menindak setiap tindakan terorisme dan juga pengacauan keamanan di Indonesia ini. Kami juga bersehati berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit dan lemah tubuh, baik untuk pemulihan penginjil John Ri, baik untuk pemulihan Ibu Yuliani, ataupun juga untuk Ibu Chia Chu Ing. Biarlah Tuhan menolong mereka supaya dengan obat-obatan, istirahat, dan penanganan dokter yang sudah mereka terima, itu menolong mereka untuk lebih sehat, lebih bugar, dan bisa kembali beraktivitas. Kami juga berdoa teringat untuk Mak Siok Ming, Ibu Tan Jai Chu, dan Bapak Go Un Sing. Biarlah Tuhan juga senantiasa pelihara mereka, menjagai mereka, dan menolong kehidupan mereka. Kami juga mau bersukacita dan bersyukur bersama dengan jemaat kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Baik untuk Ibu Linawati, Bapak Daniel Beta, Ibu Meliana, Bapak Heris Susanto, Saudari Evri Indrawati, dan juga untuk Ibu Silvia Tanti. Bapa, berkati pertambahan usia yang mereka nikmati saat ini, supaya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, mereka boleh mencari wajah-Mu, mereka belajar mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan Tuhan menolong mereka dalam setiap pekerjaan, usaha, dan kehidupan sehari lepas sehari. Biarlah iman yang teguh selalu terpaut dari hati mereka kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kegiatan sepekan, baik untuk pemuritan, baik untuk persekutuan Onesimus. Tuhan memberkati semua kegiatan ini, supaya bukan hanya aktivitas yang kami lakukan, tetapi usaha-usaha kami mencari apa yang Tuhan mau supaya kami terus bertumbuh di dalamnya. Kami juga tidak lupa mensyukuri setiap rahmat, berkat, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Bapa memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah hak lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang bersukacita dan bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur kami dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kiranya kita mohon berkat daripada Tuhan. Mari kita menyatakan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Yesus Kristus, kekuatan penghiburan kepada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk terus berkarya dan memberitakan Kristus yang bangkit dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, jemaat dipersilakan duduk kembali. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian.